Assalamualaikum Bu Mida, gimana kabarnya? Waalaikumsalam ya Bu Nining, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Mida, kemarin Bu Mida nyari-nyari saya katanya Bu Mida. Iya ini nih Bu Nining, kan rencananya saya mau melakukan coaching ini dengan rekan. Kebetulan saya kan di telepon juga ini sama Bu Wina. Katanya dia ada masalah yang mau diceritakan, jadi kita mau bikin seksi coaching nih Bu Nining. Nah kebetulan ada Bu Nining, saya mau Bu Nining supervisi nih melihat ini gimana saya mengcoaching Bu Wina nantinya gitu. Nah di samping saya sudah ada nih Bu Nining, Bu Wina, rekan Oh iya, saya bisa Bu sesama Mida. sekolah gitu ya, ngajar IPS nih Bu Nining. Bu Wina ini PP saya nih Bu Wina. Jangan kenal Bu Nining. Sama-sama Bu Ina, senang ketemu sama Bu Ina ini. Oke Bu Mida, nah menurut Bu Mida nih apa kompetensi yang ingin Bu Mida kembangkan ini Bu Mida? Nah, rencananya di sesi coaching sama Bu Wina kali ini nih Bu Nining, saya mau meminta Bu Nining nih melihat kompetensi saya di menggunakan pertanyaan berbobot nih Bu Nining. Di situ mengembangkan bagaimana supaya saya bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi Koci lagi sama mendengar aktif nih Bu Nining. Jadi ada dua kompetensi itu yang saya rasa masih gimana gitu, masih kurang gitu dari sesi latihan coaching-coaching sebelumnya, Bu. Oke, udah saya catat nih Bu Mida. Berarti ada dua kompetensi ya yang ingin Bu Mida kembangkan dalam coaching ini. Itu menggunakan pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan secara aktif ya Bu Mida ya. Iya, Nah, iya, Bu. saya melakukan coaching dan sebelum saya supervisi nih Bu Mida. Nah, menurut Bu Mida, berapa penilaian Bu Mida sekarang yang Bu Mida rasakan terhadap pelaksanaan coaching ini? Kalau media menilai diri sendiri gitu Bu Nining ya, kalau dari dua kompetensi itu tadi kira-kira kalau kita rank ini 1 sampai 5, sepertinya masih di rank 3 gitu Bu Nining. Rasa-rasanya ada tapi masih kurang gitu ya. Kalau kita kasih bintang nih 1 sampai 5, mungkin di posisi angka 3 baru nih Bu Nining. Udah mulai separuh lebih lah ya Bu Mida Iya, ya. Nah ya Bu Mida. Oke Bu Mida, saya yakin Bu Mida pasti bisa untuk sampai di rank 5 nih Bu Mida. Ah, mudah-mudahan. Mida, silakan Bu Mida lakukan coachingnya. Nanti saya akan mengamati dan saya akan melihat bagian dua kompetensi yang Bu Mida sampaikan tadi. Oke, silakan Bu Mida. Oh, terima kasih Bu Nining. Dah. Halo Bu Ina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mida. Nih gimana nih kabar Bu Ina hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Mida gimana? Alhamdulillah masih segar ya Bu Ina ya. Apalagi ini di telepon Bu Ina ini katanya ada yang mau dibicarakan, jadi saya tambah semangat ini ke sini. Ada apa ya Bu Ina ya? Iya ini Bu Mida. Saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Mida. Oh, untuk apa namanya sharing ini terhadap permasalahan saya. Oh, jadi rencananya kita mau membicarakan nih permasalahan yang Bu Wina hadapi gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu ini, Iya. emang permasalahannya apa ya Bu Wina? Seperti apa ini? Coba boleh Bu Wina ceritakan ini kepada saya nih. Iya, itu Bu Mida. Bu Mida punya waktu kan? Saya mau ngobrol-ngobrol ini. Iya, selalu ada nih buat Bu Wina Ya. waktunya. Oh, terima kasih. Kan begini Bu Mida, Mm-mm. kita di kurikulum Merdeka ini kan kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Katanya supaya bisa anak-anak kita itu pembelajarannya itu menyenangkan dan kitanya bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi gitu Bu Mida, saya kesulitan bagaimana ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Gimana saya memulainya? Nah, Hmm. itu yang jadi permasalahan saya, Bu Ida. Oh, berarti Bu Wina mau nih di sesi coaching kita ini yang kita jadwalkan sekitar 15 menitan lah ya Bu Wina ya. Kita jadwal sesi coaching kita. Bu Wina mau melihat bagaimana pembelajaran diferensiasi gitu ya yang kita terapkan di kelas nih. Nah, tujuan sesi coaching kali ini nih, apa yang Bu Wina harapkan? Jadi saya bisa paham itu bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke anak. Kemudian itu berhasil, Bu Mida. Saya bisa menghantarkan anak itu
bisa dia merasa senang dengan apa yang telah saya buat, apa yang model yang terbaru yang saya buat ini, Bu Mida. Berarti ada harapan di Bu Wina gitu ya, agar pembelajaran diferensiasi Ya, ini terjalankan di kelas gitu ya. Nah, situasi seperti apa ini yang Niwina hadapi di kelas gitu sehingga pembelajaran diferensiasi ini menjadi masih menjadi masalah gitu yang mau kita coachingkan kali ini. iya, situasinya kan, sekarang ini anak-anak itu merasa bosan, dia sering keluar masuk, minta izin. Kadang mereka itu di luar saya lihat itu merekanya main-main. Hmm. Jadi saya merasa ada yang kurang gitu, Bu Mida. Yang lain juga kadang di dalam kelas ada yang tidur, kemudian ada yang ngobrol. Pokoknya saya merasa frustasi, Bu Mida. Saya mikir gimana ya supaya saya bisa membuat model pembelajaran yang bikin murid-murid saya itu semangat dalam belajar. Nah, jadi saya dapat rujukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya bingung. Apa itu Oh. pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana itu menerapkannya? Nah, untuk Oh. itu saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Mida ini supaya saya itu dapat mencapai tujuan saya, saya bisa memahami, bisa menerapkannya di kelas. Oh, berarti ini situasinya sedang tidak mengenakan ini ya Bu Wina ya. Anak-anaknya masih Iya. keluar-keluar, masih banyak yang berbicara Hmm. dengan teman. Nah, kalau menurut Bu Wina situasi yang diidamkan gitu. Situasi yang Bu Wina idamkan kepada anak-anak pembelajaran di kelas itu seperti apa? Situasinya itu berbeda dengan situasi sekarang, Bu Mida. Artinya berbeda itu ya anak-anak saya sudah bisa belajar dengan nyaman, Hmm. nggak ada permisi-permisi, nggak ada yang ngobrol-ngobrol lagi di kelas, nggak ada yang ketiduran. Pokoknya semuanya satu kelas itu terlibat secara aktif. Jadi saya ingin seperti yang kayak gitu, Bu Mida. Iya seperti itu ya Bu Wina ya. Nih dari kan udah dua kondisi tadi ya. Ada situasi yang nyatanya, ada situasi yang Bu Wina inginkan. Nah, dari yang Bu Wina inginkan tadi ini rasa-rasanya apa yang supaya bisa terwujud itu? Menurut Wina ada apa nggak sih gagasan dari Bu Wina untuk mewujudkan situasi yang bagus itu? Anak aktif gitu ya, fokus dalam belajar. Nah, ada nggak gagasan dari Bu Wina? Iya ya, Bu Mida ya. Sepertinya saya mungkin perlu gitu melakukan satu usaha ya supaya anak saya Hmm. aktif, supaya anak saya nggak ada yang izin-izin lagi keluar, nggak ada yang Mm-mm. main-main. Ya, kira-kira Eh, apa gitu Bu ya, Wina yang bisa disiapkan gitu? Atau apa yang Bu Wina lakukan? ya untuk pertama mungkin saya nanya-nanya dulu gitu Bu Mida sama teman saya Hmm. yang bisa yang apa namanya ya, yang lebih pada saya itu Bu Mida. Mungkin saya perlu eh, apa namanya, melakukan pengamatan, kelas mana sih yang belajarnya Mm. itu anak-anaknya semangat. Mungkin dalam waktu senggang saya bisa ini melakukan kontrol-kontrol kelas. Mana sih kelas yang murid-muridnya itu merasa gembira, merasa nyaman, merasa bahagia. Barangkali mungkin gitu, Bu Mida. Wah, Saya kontrol kelas dulu. berarti ini Mm-mm. sudah ada ide nih dari Bu Wina ya. Karena jadi mau mengadakan kontrol kelas atau kunjungan kelas gitu ya. Kayak kelas-kelas yang Iya, siswanya pada aktif gitu ya di mana. Nanti kan Bu Wina bisa observasi, bisa lihat gitu, bisa di ya. ATM gitu ya, diamati, ditiru dan dimodifikasi gitu ya. Itu bagus sekali itu Bu Wina gagasannya. Kemudian ada gagasan yang lain lagi nggak Bu Wina? Gini Bu Mida, setelah saya melakukan kunjungan kelas, Hmm. saya barangkali bisa saya temukan rekan saya tersebut, kemudian saya tanya-tanya gitu Bu Mida. Hmm. Saya Iya, iya, tanya-tanya, iya. gimana ini penerapannya? Mau ajarin dong. Mungkin saya bisa seperti itu Bu Mida. Oh iya, benar sekali. Jadi setelah kunjungan kelas, rencananya Bu Wina juga belajar gitu ya dengan guru tersebut gitu ya. Bagaimana cara merancang pembelajaran kok anaknya jadi semangat gitu ya Bu Wina ya. Nah, jadi dari dua aksi yang sudah direncanakan tadi nih Bu Wina, mana nih rencana yang mau dilakukan dahulu nih? Kayaknya nih Bu Mida, yang pertama itu saya kunjungan kelas dulu. Saya lihat-lihat Mm-mm. kelasnya. Mana sih kelas yang muridnya itu semangat?
Itu yang pertama kali yang bisa saya lakukan Bu Mida. Oh iya. Nah, jadi kunjungan kelas dulu, setelah kunjungan kelas, kemudian apa lagi nih Bu Wina? Rencananya untuk Ya, ke depannya? nanya, iya nanya-nanya mungkin Bu Mida, Hmm, atau saya bisa cari-cari sumber lain, saya bisa lihat YouTube, mungkin bisa seperti itu. Atau nah, nanti saya bisa bisikin sama wakil, Bu, saya terbentur ini Bu, saya gini gini gini, bisa nggak kita ngadakan kegiatan untuk menggali bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan, diadakan apa sih Bu, ya kegiatan apa namanya BIMTEK ke atau gimana ke, ya mungkin saya seperti itu bisa gitu Bu Mida. Jadi oh dengan seperti itu ini. barangkali saya sudah dapat gambaran juga. Oh, berarti udah banyak ini gagasannya muncul gagasan lagi gitu ya. Diskusi dengan Nggak tahu wakil saya gitu ngomongnya Bu ya. Mida keluar jadinya. Ah, wah, keren sekali ini Bu Wina. Jadi, untuk melaksanakan rencananya siapa yang perlu dimintai nih? Dukungan nih Bu Wina agar rencana Bu Wina tadi bisa dilaksanakan dengan secepatnya gitu dan sesuai yang diinginkan. Ya itu tadi Bu Mida, saya minta dukungan sama rekan saya supaya bersedia itu dilihat dalam kelasnya gimana dia mengajar, kok muridnya bisa semangat ya. Nah, jadi saya lihat kunjungan dulu gimana praktek pembelajaran berdifferensiasinya. Kemudian ya itu tadi saya mengadakan pendekatan kali ini dengan wakil terkait dengan permasalahan saya. Atau saya tanya-tanya ke lain, apakah mereka sama dengan saya permasalahannya apa enggak? Jangan-jangan saya sendiri, Midan. Ntar nanti saya nggak dipeduliin nanti idenya saya itu kan. Jadi saya ajak teman saya mau berkolaborasi, artinya kita sama-sama minta itu sama wakil, ntar wakil nanti kan bisa ngomong sama kepala sekolahnya. Jadi kalau banyak yang keresahannya seperti saya kan saran saya bisa dipertimbangkan. Oh iya benar sekali nih Bu Wina. Nih rencananya nih kapan nih Bu Wina mau direncanakan aksinya ini mau dilaksanakan? Oh, karena hari ini hari Kamis ya, Bu Mida. Jadi saya akan ngajarnya hari Senin depan. Saya kira mungkin besok saya udah bisa mengancang-ancang ini. Saya Wah, dekatin dulu ini rekan-rekan saya itu. Saya tanya-tanya gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin setelah itu nanti kami sama-sama nanti ya mengadakan pendekatan sama wakil. Jadi memang oh. rencananya besok itu Bu Mida. Biar nanti Oh. saya ada persiapan untuk hari Seninnya. Oh, gercep sekali Bu Ina ini ya dalam menyelesaikan masalah langsung pada saatnya gitu ya. Nah, nah kita sudah berada di akhir sesi coaching ini Bu Ina. Nah, menurut Bu Wina apa yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kita hari ini? Hmm, untuk mewujudkan suatu keinginan ya, satu keinginan yang baik, perlu adanya dukungan, perlu adanya tekad yang kuat dari si ingin dari dirinya sendiri gitu. Seperti saya ini ya Bu Mida. Jadi Mhm. kalau saya ingin mewujudkan satu keinginan saya yang baik, dimulai dengan tekad yang kuat, kemudian ditunjukkan dengan usaha. Artinya di sini usahanya memang benar-benar gitu ada komitmen. Kemudian mengajak teman-temannya berkolaborasi, artinya kalau saya sendiri saja mungkin susah untuk mewujudkan keinginan saya, namun dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, bisa barangkali bisa itu mewujudkannya, Bu Mida. Jadi memang yang Oke. kali itu adalah komitmen tadi, Bu Mida. Iya, bagus sekali nih Bu Ina. Nah, berarti rasanya sudah terpecahkan gitu ya. Nah, gimana nih perasaan Bu Ina jadinya nih setelah selesai sesi coaching kita nih? Saya senang ini Bu Mida. Tadi saya mikir sendiri apa ya, saya nggak tahu, mumet aja tadi gimana ya pembelajaran berdifferensiasi. Kok tahu-tahu sudah ngomong, sudah Bu Mida mau-coaching saya timbul gitu ide. Wah, saya senang terima kasih sekali nih sama Bu Mida ini sudah membuka gagasan saya, sudah membuka pemikiran saya untuk menuntun saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ya, makasih ya Bu Mida. Aduh, sama-sama Bu Ina. Ya udah, terima kasih juga untuk waktunya ya Bu Ina ya sudah mau berbagi. Oke, terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Mida. Waalaikumsalam. Luar biasa dengan praktek coaching yang telah Ibu Mida lakukan sebagai coach yang saya amati itu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching ya.
Nah, Iya seperti yang benar. sudah Bu Mida sampaikan tadi bahwa ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian ingin mendengar secara aktif gitu ya Bu Mida ya. Nah, menurut saya itu sudah mencapailah kompetensinya. Penilaian Bu Mida bagaimana ini dari hasil coaching yang Bu Mida lakukan tadi? Iya nih Bu Nining, kalau berdasarkan penilaian saya, sesi coaching tadi itu sudah berjalan dengan bagus gitu ya. Bu Wina sudah bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri gitu kan. Kemudian sudah bisa mencari solusinya juga gitu. Saya sudah sangat senang sekali bisa membantu teman ya Bu Nining. Tetapi ini masih banyak kendala nih Bu Nining. Rasanya tadi dari sesi coaching itu Bu Wina bercerita itu umpan balik yang saya berikan itu rasanya masih kurang gitu ya, kurang bisa memberikan umpan balik. Tuh tiba-tiba di sesi coaching ngeblank sendiri gitu kan, antara mendengarkan Bu Wina sama memikirkan pertanyaan selanjutnya gitu ya Bu Nining ya. Jadi nggak slow gitu, nggak mengalir seperti biasa, masih ada tersendat-sendat gitu Bu Nining pembicaraannya. Itu kendala yang masih saya hadapi. Kemudian pas di alur tirtanya yang tanggung jawabnya itu nanyanya caranya iya, kapannya kebalik gitu kan. Harusnya ditanya kapan dulu, terus siapa yang mendukung gitu kan. Jadi di alur T-nya itu masih masih nggak di jalurnya gitu Bu Nini. Begitu penilaian saya Bu Nini. Oke, Bu Mida ya. Berarti Bu Mida masih merasakan bahwa ada agak kurang fokus sedikit dengan apa yang Hmm, disampaikan oleh tadi, kemudian agak di alur titanya belum terlalu sempurna ya, Bu Mida iya. ya. Heeh. Oke, Bu Mida, kan saya juga sudah mengamati nih proses coachingnya. Mohon izin Bu Mida untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Bu Mida? Dengan senang hati Bu Nining, saya juga mau melihat ini gambaran dari Bu Nining gitu ya sebagai supervisor gitu. Bagaimana gambaran Bu Nining melihat sesi coaching saya tadi? Oke, Bu Mida. Nah, saya tadi ketika mengamati proses coaching itu, saya melihat Bu Mida telah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu Mida. Sehingga ide-ide dari coaching itu jadi muncul sendiri, Bu Mida. Bu Mida sudah bisa mengatur alur pertanyaannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Bu Mida juga menanyakan kapan nih waktunya mulai geraknya kapan gitu kan. Kemudian apa hal-hal yang menghambat, apa hal-hal yang merintangi sehingga Kuci mulai berpikir lagi nih apa yang menghambat pikiran dia, apa langkah-langkah yang dapat dia lakukan. Dan Bu Ida juga saya lihat tadi sudah juga menggali potensi Kuci dengan cara Bu Ida juga menanyakan dukungan dari siapa, Kuci ini membutuhkan dukungan dari siapa untuk mewujudkan harapan-harapan yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Kuci tadi Bu Ida. Dan saya juga tadi menyaksikan juga bahwa Bu Mida itu sudah mendengarkan secara aktif Bu Mida. Buktinya Kuci itu terasa nyaman ketika melakukan coaching dengan Bu Mida. Merasa enjoy, merasa nyaman. Itu salah satu bukti kalau Bu Mida sudah mendengar secara aktif, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan sudah menghadirkan diri Bu Mida secara penuh ketika melakukan coaching. Itu luar biasa Bu Mida. Terima Nah, kasih menurut Bu Bu Nini. Mida, ada lagi kira-kira kompetensi yang dapat Bu Mida kembangkan agar proses coaching ini dapat berjalan dengan sempurna lagi Bu Mida? Ya itu lagi tuh Bu Nining. Jadi berdasarkan pemantauan media tadi gitu ya, memberikan umpan balik sama pertanyaan berbobot ini karena tadi masih rancu kan, memikirkan pertanyaan apa lagi gitu kan yang supaya potensi coachnya lebih keluar lagi gitu. Jadi pertanyaan berbobotnya masih berapa tadi, tiga atau empat, nggak terlalu banyak gitu. Jadi pengen mengembangkan lagi di sana lagi Bu Nini kompetensi berbobotnya sama memberikan umpan balik gitu, umpan balik yang lebih membangun untuk coachingnya gitu ya, lebih apresiatif gitu, rencananya seperti itu Bu. Oke, Bu Mida, luar biasa ya Bu Mida ya. Nah, kira-kira usaha apa yang dapat Bu Mida lakukan nih agar terwujudnya kompetensi yang Bu Mida harapkan tadi akan muncul dengan sendirinya kepada diri Bu Mida. Apa usaha yang dapat Bu Mida lakukan? Ya berarti Mida ini cari-cari lagi nih Bu Nining ya, latih-latih lagi public speakingnya ini, kemudian juga riset juga bagaimana orang mempraktek-praktek coaching gitu ya yang sudah dilakukan sama yang notabene memang sudah coachnya sekali gitu kan, melihat bagaimana cara mereka memberikan umpan balik yang bagus untuk coachingnya gitu kan, kita lihat-lihat lagi video-video coaching gitu.
Kemudian baca-baca juga nih Bu Nining bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk beberapa jenis kasus gitu. Oke, seperti itu Bu Nining. Lebih belajar lagi ya, cari-cari referensi tambahan ya Bu Mida ya untuk Iya, hasil ilmu kita. Jadi setelah banyak membaca, kita juga dapat banyak ilmu. Demikian ya mungkin Bu Mida ya. iya, iya Bu Nining. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut Bu Mida nih butuh dukungan dari siapa kira-kira Bu Mida untuk lebih baik lagi kompetensi yang akan kita miliki ini Bu Mida? Tentunya dukungannya yang jelas dari diri sendiri gitu ya, yang memang berusaha untuk merubah diri gitu Bu Nining ya. Jadi niatnya ini kita pasang benar-benar untuk dikerjakan gitu, cari-cari referensi. Kemudian dukungan dari rekan-rekan juga, rekan sejawat gitu ya. Sama-sama kita belajar. Kalau belajar sendiri tuh kadang-kadang boring gitu, bosan Bu Nining ya. Jadi bersama teman kita berdua, bertiga, berempat jadi lebih semangat lagi belajarnya dan juga mencoba juga latihan-latihan coaching juga gitu untuk meningkatkan kompetensi coaching yang saya miliki gitu Bu Nining. Oke, jadi intinya mulai dari diri kita dulu ya, Bu Mida Iya, ya. Harus ah, dari diri kita dulu ya, Bu Mida ya, mm, agar nanti proses perubahan itu dapat terjadi gitu. Kalau ada motivasi dari lingkungan yang lain, mungkin itu nomor dua. Yang paling penting itu dari diri kita sendiri ya, Bu Mida ya. iya, iya Bu Oke, Bu. Nining. Biasa, Bu Mida. Nah, Bu Mida, setelah kita adakan obrolan seperti ini nih dari tadi nih, apa yang Bu Mida rasakan sekarang? Ya, itu jadi terlihat gitu Bu Nining ya kalau sudah disupervisi gitu. Jadi sudah ada gambaran ini kompetensi saya yang baiknya dalam melaksanakan coaching itu di mana gitu, kekurangannya di mana gitu kan. Jadi sudah terlihat. Jadi saya sudah tahu nanti oh berarti karena ininya masih kurang ini penyampaian berbobotnya masih kurang, umpan balik masih kurang. Jadi saya lebih tahu lagi oh ini yang harus ditingkatkan ke depannya gitu. Jadi lebih terlihat kalau di supervisi gitu Bu Nining daripada kita coba sendiri jadi nggak tahu itu lebihnya di mana kurangnya di mana gitu Bu Nining. Bu Mida, setelah supervisi mungkin baru muncul ya, Bu Mida Iya. ya. Oh, di sini yang harus saya perbaiki. Oke Bu Mida, tadi kan ranknya 3 nih, kata Bu Heeh. Mida sebelum meeting. Nah sekarang kira-kira di rank berapa nih Bu Mida sekarang posisinya? Mungkin sudah di 4 kali Bu Nining ya. Jadi rasanya tadi dari yang dibicarakan dan juga didengar dari rangkaian catatan dari Bu Nining tadi rasanya sudah bagus gitu sudah di 4. Nanti saya belajar lagi deh Bu Nining cari ilmu lagi nih supaya bisa jadi rank 5 nantinya. Oke, sip, luar biasa semangatnya ya. Saya suka sekali itu Bu Mida itu karakternya emang luar biasa semangatnya itu nggak pernah habis-habis. Demikian Bu Mida, baik. Semoga bisa ada perubahan lagi ya Bu Mida, lebih meningkat lagi, lebih bisa lagi melakukan coaching lebih menarik lagi ya Bu Mida. Tadi udah bagus tuh, luar biasa tadi Bu Mida. Contohnya Bu Makasih. Mida timbul tuh potensinya udah tampak itu apa yang harus dia lakukan. Oke Bu Mida, saya tunggu ya Bu Mida, gebrakannya ya Bu Mida. Ada Hmm. berapa nih yang Bu Mida butuhkan nih agar nanti terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik lagi nih sesuai dengan harapan Bu Mida tadi. Iya nih Bu Nining, terima kasih Bu Nining. Sepertinya dukungan dari Bu Nining juga nih saya harapkan gitu ya untuk mengingat-ingatkan saya nanti pada saat kegiatan CGP gitu kalau ada yang belum atau ada yang lupa gitu. Terkadang kan kalau dukungan dari teman itu lebih terlihat gitu Bu Nining ya. Kalau diri sendiri kan kita nggak tahu gitu ya Bu Nining ya. Oke, luar biasa Bu Mida ya. Secepatnya berarti ya Bu Mida ya perubahan-perubahan itu akan Mm. dilakukan. Baik Bu Mida, luar biasa pertemuan kita hari ini Bu Mida. Semoga saya juga Bu Mida dan juga Bu Ina semakin lebih baik lah menjadi seorang pendidik. Demikian ya Bu Ida ya. Ya Dan Bu. tugas lagi Bu Mida, semoga dapat memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Sampai bertemu lagi di supervisi berikutnya Bu Mida ya. Kalau Ya. ada hal-hal yang rasanya kurang berkenan, saya mohon maaf nih Bu Mida. Terima kasih sekali Bu Nining, terima kasih. Oke, udah sampai ketemu lain waktu ya Bu Mida ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.